Allah nanti pasti akan sampai kepada saya dan Pak Alex. Ya, selamat berbintek sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumedang, Sumedang, peserta bintek. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Kepada Ibu Hetipa selanjutnya kepada Pak Hari, Pak Nana. Ya, Pak Nana berkenan maju ke depan. Simpati. Sekali lagi. Oke. Wir. Sejauh mana Bu dari fraksi 10 ya? Dari Komisi 10 dari Partai Golongan Karya Bu untuk mendorong program ini. Apakah Pokoknya sudah sekarang kita semua harus siap bangkit karena pariwisata sedang terpuruk. Iya. Tapi dengan Covid menimbulkan potensi baru. Iya. Terutama wisata yang menawarkan tadi kebersihan, kesehatan, keamanan. kemudian juga keamanan, Iya. dan juga berwawasan lingkungan. Iya. Saya yakin Sumedang sebagai satu daerah yang memiliki potensi untuk wisata alam super budaya Sunda dan ya? juga budaya Sunda Iya. yang menarik, insya Allah akan bangkit. Program ini apa sudah booming seluruh Indonesia? Atau? Iya, di seluruh Indonesia. Dan ini Sumedang kunjungannya berapa kalinya? Mungkin saya yang 10 kali ya. Bu, Tapi Sumedang keren. keren ya. Kesan pesan Pak untuk di Sumedang Bu? Kesan-pesan Sumedang ya pertama tadi supaya tetap semangat ya. Kemudian juga bersinergi. Iya. Nah, dan kemudian juga lebih tadi disiplin ya. Iya. Menerapkan CHSE-nya itu. Iya. Nah, ini kan berkaitan dengan wisata termasuk perhotelan Bu ya. Iya. Terus mana dulu yang akan dibidik Bu? Terutama memang destinasinya dulu, termasuk ya tentu saja penginapan yang ada di situ, Iya. kuliner yang ada di situ, gitu. Supaya destinasinya siap, nanti baru ke travel, Iya. supaya orang mau datang, Iya. ya, transport. Gitu. Nah, kemudian tempat wisata Bu, ini mungkin Ibu udah ada gambaran Bu, tempat wisata yang di Sumedang Bu. Kira-kira Banyak banget tadi, terutama yang berbasis alam, Iya. ya seperti termasuk Jati Gede dan Iya. juga banyak air terjun, banyak Iya. daerah-daerah yang berdasarkan kekuatannya untuk olahraga juga. Oh gitu ya. Kedepannya Bu mau diapakan nih Bu? Ya, Sumedang ini? baguslah pokoknya didukung dan difasilitasi nanti. Iya. Mungkin Mungkin ada arahan Pak dari Kementerian sendiri untuk Dinas Pariwisata Sumedang harus fokus gitu ya. Harus bisa Kalau saya itu kan yang tadi saya bilang kan ada yang tempat, ada yang aktivitas. Kalau tempat itu menurut saya Jati Gede itu udah luar biasa kalau bisa difokuskan. Jati Gede itu. Kalau aktivitas itu kan selain kemarin kan ada kejuaraan para layang ya. Iya, kedua kan. Itu para layang itu bagus. Arung jeram di Sumedang bagus. Tapi jangan lupa Sumedang sebenarnya dia banyak kuat di budaya dia dan sejarah masa lampau gitu. Yang ini yang kelihatannya perlu diangkat. Tapi perlu ada orang yang membuat dalam narasi cerita ya, kalau bahasa Inggris bilang storytelling, itu ceritanya itu karena biasanya misalnya Cadas Pangeran kalau kita lihat kan tidak menarik, tapi kalau kita buat cerita dibangun tahun berapa oleh siapa, berapa korban segala macam, itu bisa jadi memang butuh orang yang harus siapkan storytellingnya gitu. Nama saya Nur Ratnawati, Kepala Desa.
Kami tertantang dengan desa wisata Pak, karena sumber alam yang ada di kami di desa Karyamukti, Kecamatan Tomo, kami mempunyai buah hijau dan jambu kristal. Kelompok tani di situ notabene emang mempunyai kawasan jambu kristal seluas 50 hektar dengan mangga, tapi berbagai jenis mangganya, dari 100 tahun pohonnya ada di situ. Jadi kami merasa terpanggil untuk meningkatkan kawasan tersebut. Oke. Jadi ini mengembangkan destinasi ya, berbasis desa ya Bu ya. Ini luar biasa. Baik, Ibu siapa tadi Bu? Ibu Nung. Baik Pak, Pak siapa Pak? Pak Cucu Suryaman. Pak Cucu, dibuka dulu Pak. Bapak di destinasi juga? UMKM. UMKM. Bapak produksi apa Pak? Produksi memang kebetulan di daerah kami kerajinan, orientasinya senapan angin, dan kerajinan ada 400 item yang di daerah kami diproduk Pak. Ini keren ya Pak? Ya, di antaranya adalah senapan angin, kerajinan kayu, dan kerajinan wayang juga masuk. Semua ada 400 item Pak. Pemasarannya Pak? Kebetulan pemasarannya di Bali juga kita kan sebagai etalase Kabupaten Sumedang itu Pak harus ditingkatkan juga kan. Ini kebetulan di selatan Cipaci itu saya mau untuk dikembangkan lagi, dan kebetulan kami juga sedang membuat di senapan angin lapangan tembak. Alhamdulillah kita sudah ada lapangan tembak terbesar di Jawa Barat Pak. Cuman kami ingin ada dari perhatian dari Kabupaten Sumedang juga Pak, sinerginya. Ya, biasa Pak ya. Silakan Pak, Bapak siapa? Saya Budin Pak, dari Kompepar Taman Batu Agung Karasi Jatigede. Ya, Jatigede. Ininya apa Pak? Jenis destinasinya apa? Destinasi wisata di sana menyuguhkan wisata alam. Oke. Di sana berupa batu-batu besar sama hutan pinus. Ada dua. Ada juga di sana satu situs karbon, cuma belum buka gitu Pak. Iya. Baik, luar biasa ya, tepuk tangan untuk teman-temannya. Pemirsa Medcom TV, saat ini kami berada di Hotel Purika Tulistiwa, berkenaan dengan kegiatan bentuknya sosialisasi Pak ya, desa wisata yang dalam hal ini diprakarsai oleh Kemenhan ya, dan kami sekarang beserta dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumedang. Di sini kami akan sedikit berbincang Pak ya. Selamat siang Pak Kadis, Pak Heri. Ya, selamat siang. Ini kegiatan ekowisata berbasis CES ya. Ya, CES. Di sini kalau kita bandingkan dengan Bali, itu memang sudah oke ya. Apakah di Kabupaten Sumedang hal ini bisa diterapkan? Apakah itu kebersihannya, kesehatannya dan lain-lain Pak? Ya, tentunya ini saya menyambut baik, berterima kasih pada Kemenpar yang menyelenggarakan webinar atau pelatihan khususnya kepariwisataan ya, dengan protokol kesehatan CHSE ya, clean, bagaimana pariwisata ke depan dengan yang bersih, yang sehat, yang aman dan ramah lingkungan. Nah ini kan ini tentunya tujuannya adalah bagaimana supaya masyarakat atau wisatawan merasa aman untuk datang ke tempat wisata, baik ke restoran atau hotel, itu semuanya harus memakai CHSE, dan itu aturannya, panduannya sudah ditetapkan oleh Kemenpar, tinggal di-download aja di situ. Kemudian target kedepannya Pak di Sumedang sendiri ada beberapa titik. Ya, untuk CHSE sendiri di sini kita nanti koordinasi dengan kolaborasi dengan PHRI ya, Persatuan Hotel Restoran Indonesia, dengan Kompepar, dengan yang lain. Karena sertifikasi CHSE ini nanti dari Kemenpar ini di bulan-bulan November ini nanti kita mungkin untuk lebih disertifikasi bagaimana kesiapan daripada baik desa wisata, objek wisata, termasuk juga hotel, restoran, itu harus kita cek kembali kaitannya kesiapan dengan protokol kesehatan dan CHSE. Setelah program sosialisasi ini Pak, mungkin targetnya berapa bulan, berapa tahun ya untuk pembenahan hal ini? Ya,
kita targetkan sampai terus berjalan ya. Kita akhir tahun ya, sampai Desember kita terus bergerak untuk menyampaikan, menggerakkan pengelola pariwisata keseluruhan atau penggerak pariwisata untuk menerapkan protokol kesehatan dan penerapan CHSE dari Kemenpar. Kemudian Pak, ini kan di Sumedang sendiri ada hotel dan objek wisata Pak ya. Kemudian mana yang harus diprioritaskan? Ya semuanya harus diprioritaskan karena itu kan satu kesatuan ya. Kalau nanti ada yang one day to day nginap seperti itu ya tetap harus hotelnya juga clear, bersih, sehat, safety sama di tempat wisata sehingga wisatawan merasa nyaman untuk datang ke wisata Sumedang, ke Hotel Sumedang gitu. Kemudian Pak, ada berapa sih Pak hotel yang ada di Sumedang yang berbasis ini, kemudian objek wisatanya Pak? Ini belum yang dibenahi ya, di luar itu. Secara keseluruhan sebenarnya kita sudah menyampaikan pada saat pembukaan untuk menerapkan itu. Tapi untuk yang sertifikasi nanti kita akan ajukan secara keseluruhan ke dari Kemenpar ya. Nanti kita dengan PHRI semuanya harus wajib untuk menggunakan seperti itu. Karena panduannya sudah kita serahkan semua ke mereka untuk dilaksanakan. Protokolnya sudah jelas sekali. Ya. Apakah ada leading sektor lainnya Pak selain dinas pariwisata Pak? Yang kegiatan yang sekarang itu dari Kemenpar juga ada dari pelaku usaha ya, dari DPR RI juga ada hadir Bu Heti, terus Kompepar, UMKM ya, semua yang berkaitan dengan pariwisata. Kemudian Pak, ini undangan ini ada berapa peserta nih? Undangan ini kurang lebih 100 ya, yang mengundang dari Kemenpar dan kita juga mengundang sama. Kemudian dukungan dari pelaku usaha sendiri Pak sejauh mana untuk mendukung program ini? Ya pada intinya mereka tetap ya, karena memang CHSE sangat diperlukan bagi mereka sendiri, karena kalau orang datang ke sini nanti khawatir bagaimana kan, mau masuk hotel Jatinangor nih, misalkan Puri Katulistiwa, ya otomatis mereka juga harus merasa safety, mau tidurnya harus aman kan, harus disemprot seperti apa desinfektan, kebersihannya, jangan sampai mereka masuk datang sini ragu-ragu gitu. Ya. Kemudian sosialisasi ini kan berkesinambungan Pak ya, apakah cukup dari saat ini atau nanti kedepannya akan lebih ada pematangan? Ya harapannya nanti kita dengan ini menghimbau kepada para pelaku wisata dan baik hotel, restoran, objek data wisata semuanya harus menerapkan ini. Ya minimal panduan-panduannya untuk disampaikan seperti itu. Terus kita laksanakan. Baik pemirsa, mudah-mudahan program ini akan berkesinambungan dan akan mencapai kesuksesan yang maksimal. Terima kasih pemirsa. Baik, terima kasih Pak Kadis. Siap. Waktunya. Ya. Ibu, barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan dengan terselenggaranya acara ini. Ya, jadi BIMTEK ini diselenggarakan oleh Kemenparekraf bekerja sama dengan Komisi 10 yang tujuannya adalah bagaimana memberikan bimbingan teknis, memberikan edukasi kepada masyarakat Sumedang khususnya di sektor pariwisata. Kebetulan memang saya yang meminta kepada anggota DPR RI Komisi 10 untuk melakukan BIMTEK seperti ini di Sumedang. Sebelumnya saya pernah mengikuti BIMTEK seperti ini di BSD di Tangerang, Provinsi Banten, dan saya rasa itu menarik sehingga saya mengusulkan pada beliau untuk diselenggarakan di Sumedang, dan alhamdulillah pada saat ini sudah bisa terselenggara BIMTEK tersebut di Sumedang. Kemudian progres kedepannya tuh dengan mengawali BIMTEK ini barangkali. Ya, jadi BIMTEK ini harapan kita adalah bagaimana mempromosikan ekonomi wisata yang berbasis CHSE ya, karena sekarang di era new normal sehingga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa sekarang kita dipersyaratkan di daerah-daerah wisata itu memakai masker, cuci tangan, social distancing dan sebagainya. Itu kenapa? Karena setelah kemarin kita di pandemi corona, kita sampai lockdown segala macam, semua sektor ekonomi, pariwisata, pelaku usaha, semua itu kan down ya, semua tiarap. Nah, kita kan tidak bisa bertumpu dengan keterpurukan seperti itu, sehingga kita secara bertahap
harus bangkit untuk melakukan perubahan. Dan salah satunya adalah kita berusaha membangkitkan kembali perekonomian yang ada, terutama di bidang sektor pariwisata, tetapi dengan mengkedepankan sistem CHSE tersebut, gitu, supaya kita tetap jaga diri, kita mengutamakan clean, health, safety, environment, gitu ya, supaya kita bisa benar-benar melakukan usaha tersebut dengan safety, karena kita juga ya yang namanya manusia berdesakan dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang, kekhawatiran pasti ada. Tetapi apabila semua sudah menyadari terhadap pentingnya CHSE, insya Allah ekonomi akan berjalan, kesehatan akan pulih, dan tentunya akan bangkit untuk perekonomian di wilayah Kabupaten Sumedang ini. Peran serta dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata sejauh mana Bu untuk memberikan support pada Iya, sangat bagus sekali ya dari Dinas Pariwisata. Tadi beliau datang, belum memberikan sambutan sekaligus juga sebagai narasumber, dan banyak sekali hal-hal yang disampaikan beliau berkaitan dengan kebijakan, berkaitan dengan program, berkaitan dengan pemerintahan yang berkaitan dengan pariwisata. Tetapi memang tadi karena dari berbagai pertanyaan yang muncul, ini memang harus ada sinergitas antara dinas-dinas terkait lainnya seperti Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perizinan gitu. Tapi tadi cukup menarik dengan begitu banyaknya penanya dengan penjelasan yang sangat mendetil. Kemudian selain program, pengalaman, ada harapan juga dari para peserta BIMTEK bagaimana mereka mempunyai harapan untuk meningkatkan perekonomian di daerahnya dengan potensi-potensi alam yang ada, dengan kearifan lokal yang ada, gitu ya. Mungkin nanti setelah ini saya harapkan bisa ditindaklanjuti dengan program-program yang nyata dari pemerintah daerah untuk masyarakat. Kemudian prioritas mana Bu yang harus didahulukan antara wisata, budaya, kemudian kuliner kan? Iya. Kalau tadi including ya semua, jadi kita topik utamanya di pariwisata. Apabila pariwisata ini bangkit, berkembang, otomatis sektor ekonomi, sektor kuliner, sektor handicraft, tadi dibahas juga, sektor-sektor lainnya, pemberdayaan masyarakat setempat, itu secara otomatis itu akan including di situ. Nah, jadi yang dikedepankan adalah wisata dengan wisata alam, budaya, dan buatan dengan sistem CHSE, dan dampaknya, efek dominonya itu akan menyangkut ke semua aspek tersebut, Pak. Ini Bu, nyimpang sedikit, Ibu bukan orang politik ya, tapi Ibu bisa mendongkrak dapur kementerian dan juga Komisi 10 ya, dalam hal ini dari Golkar. Nah ini gimana Bu ceritanya Bu? Awalnya sih ya pada saat itu saya sebagai peserta BIMTEK, saya memberikan pertanyaan, kemudian saya pun sebagai orang daerah, orang Sumedang yang ikut BIMTEK di Provinsi Banten pada waktu merasa care dengan wilayah saya, sehingga saya mengusulkan, saya terus menindaklanjuti, saya follow, dan alhamdulillah sampai disetujui begitu Pak. Ya mungkin karena komunikasi dan karena persahabatan lah intinya kita dengan para anggota dewan atau dari staf-staf kementerian gitu. Bu, mungkin ini untuk start awal Bu ya. Boleh nggak menyinggung sedikit tentang perpolitikan, hancah perpolitikan? Itu Ibu rencana kedepannya gimana Bu? Apa pemenahan, pendekatan dengan masyarakat, atau punya rencana lain? Kalau untuk berbicara masalah politik rasanya masih terlalu jauh ya. Cuman saya sih dasarnya saya senang beraktivitas, saya senang berorganisasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat gitu. Jadi apa yang saya lakukan kalau dikaitkan dengan politik, pasti mungkin orang menyangka Bu Sonia sosialisasi nih dari awal atau apa. Tetapi sebetulnya tidak. Semua itu murni saya lakukan karena kepedulian saya ya Pak ya, kepedulian saya terhadap Sumedang ini. Kemudian ketika ada potensi-potensi yang bisa kita kembangkan, yang kita bisa bawa dari pusat ke daerah, kenapa tidak gitu. Itu saja sih sebetulnya. Kalau misalnya dikaitkan dengan kepentingan politik next ke depan, yang mungkin kita bicara nantilah, masih rahasia Allah Bu ya? Ya rahasia Allah, nanti mudah-mudahan siapa tahu kan ke depan usia kita kemudian sesuatu yang terjadi kita belum bisa meramalkan. Nah ini mungkin Bu start awal ya untuk pemenahan sektor wisata, dalam hal ini untuk cesinya dan sebagainya, konsep-konsep apa yang akan Ibu terapkan ya bersama dengan kita terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata? Kalau
konsep awal ya, mungkin saya hanya bisa membantu, mensupport kepada dinas-dinas atau pelaku-pelaku usaha, para kompepar-kompepar untuk memberikan arahan. Nah, seperti misalnya sekarang kan ada dari pemerintah pusat ada program untuk destinasi wisata desa mandiri. Jadi untuk desa yang mempunyai kearifan lokal yang unik, misalnya dia punya curug, punya sungai yang bersih, kemudian punya hutan lindung yang bagus. Nah, dengan sedikit bantuan penataan itu bisa dijadikan destinasi wilayah desa, destinasi wisata desa setempat gitu, yang tidak. Kan kita kan pada dasarnya setelah kita bekerja, beraktivitas kan kita penat juga ya, perlu hiburan. Untuk datang sengaja berwisata atau berekreasi ke tempat-tempat yang lain perlu waktu, perlu biaya juga. Tapi kalau misalnya di daerah kita, di desa kita mempunyai tempat-tempat wisata yang bagus yang diciptakan oleh desanya sendiri, bukan hal yang mustahil bahwa kita bisa berwisata, kita bisa berekreasi di daerah kita sendiri yang kita ciptakan gitu, seperti itu. Dan ini kalau saya perhatikan ini kan cukup lumayan juga Bu ya, persyaratan untuk kebersihan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Nah ini gimana Ibu rencana kerja Ibu nanti ke depannya? Maksudnya gimana? Ini kan untuk wisata-wisata untuk hotel dan sebagainya kan diterapkan konsep ya mungkin clean, kebersihan, kesehatan dan keamanan. Itu nanti Ibu gimana Bu pola-pola Ibu? Oh, kalau itu sih itu di luar kewenangan saya ya. Jadi itu sudah dari instansi yang memberikan aturan kepada pelaku-pelaku usaha seperti hotel, restoran, kemudian tempat wisata-wisata alam, bahwa dari pemerintah pun dia mempunyai aturan harus melakukan CHSE tersebut gitu, harus melakukan protokol kesehatan semuanya. Kita sih hanya berupa anjuran-anjuran saja ya, tidak bisa ini, yang memberikan aturan adalah mereka. Dan tugas kita apabila suatu saat nanti kita datang ke hotel misalnya atau restoran, ketika protokol kesehatannya tidak bagus ya paling kita berikan masukan gitu untuk diberikan teguran. Mungkin hanya itu yang bisa kami lakukan. Rencana ini kedepannya bisa endingnya bisa baik ya. Dan Ibu jangan menyerah Bu, harus tetap disupport terus. Semangat. Ibu sukses ke depannya Bu ya. Amin. Terima kasih. Terima Bapak. kasih Bu Sonia, mudah-mudahan sukses. Oke, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih juga buat Medcom TV. Sukses. Amin.